Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya merasa, semuanya udah pakai baju merah-merah, ada yang pakai baju kebaya, ada yang pakai baju tradisional. Ya, kita bersyukur buat kasih Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dan tepat pada hari ini 17 Agustus, itu adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebelum itu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta semuanya untuk bangkit berdiri. Silakan duduk kembali. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Berikan hatimu yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Bapa. Tuhan
bersyukur Tuhan. Buat hari ini, buat hari yang begitu bahagia dalam hidup kami. Kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Engkau telah memerdekakan kami Tuhan. Sungguh Tuhan tiada kata yang bisa menyaksikan Tuhan, mengungkapkan betapa kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Bersukacita sebab Tuhan baik, sebab hari ini hari yang Tuhan pilih buat kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Mari Bapak Ibu yang siap untuk bersukacita lebih lagi untuk Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya sapa kembali semuanya, Shalom. Merdeka, 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 puji nama Tuhan. Kita mau bersukacita buat Tuhan, karena hari ini bukan hanya hari Minggu biasa, tapi kita merayakan kemerdekaan negara Indonesia. Saya minta semuanya untuk lebih lagi bersukacita untuk Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan,
wajah-wajahnya Bapak Ibu ini kayak kurang bersuka cita, apa karena tanggal tua atau gimana ya ini ya. Bapak Ibu, saya minta semuanya untuk lebih bersuka cita lagi. Kita mau nyanyi bagi Tuhan karena kita tahu bahwa hanya Tuhanlah sumber kemerdekaan kita. Amin. Mari kita nyanyi buat Tuhan kita. Ya, kita bersuka cita sebab Tuhan Yesus begitu baik buat kita telah mengorbankan nyawanya bagi setiap kita. Tiba saatnya kita akan memberikan pengorbanan kita buat Tuhan dengan kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum itu, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati dan kita berdoa. Bapa yang baik, dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, dan jikalau sebentar kami mau memberikan persembahan kami mau memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Kami dengan tulus hati ingin memberikan persembahan kami untuk gereja ini Bapa. Biarlah setiap persembahan kami ini dipergunakan dengan baik dan memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati juga yang mengelola keuangan kami, Engkau yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Persembahan pertama ini untuk Natal kita. Dan bagi Bapak Ibu yang bertugas dipersilakan.
Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahannya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan jadikan kami indah Tuhan. Karena hanya ini Tuhan, tubuh kami, hidup kami yang bisa kami persembahkan hanya untuk Engkau Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kami datang Tuhan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu Tuhan. Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan kami indah Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu Tuhan. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu,
Betapa bersyukurnya kami pada hari ini Tuhan. Hari yang tidak biasa bagi kami. Di hari Sabat, bertepatan juga dengan hari peringatan kemerdekaan negara kami. Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, keberadaan kami di negara ini adalah kehendak Tuhan. Menjadikan kami orang-orang bahkan jemaat Tuhan yang bisa membangun negara ini dengan kebaikan. Bahkan bisa mempengaruhi orang lain juga untuk menjadi orang baik. Melalui kesaksian iman kami. Melalui perbuatan-perbuatan kami. Saat ini Tuhan, kami datang beribadah dengan penuh ucapan syukur. Untuk negara yang Tuhan izinkan kami bisa berada dan bisa beribadah dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Kami rindu lagi di setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan pagi hari ini. Yang akan membuat kami lebih mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama kami. Mengasihi keluarga kami. Mengasihi anak-anak, mengasihi orang tua kami. Dan kami lebih juga mencintai negara kami. Tuhan, tolong kami sepanjang pemberitaan firman ini. Roh Kuduslah yang memberikan kami kedamaian dan ketenangan. Kami memberikan hati kami yang terbaik. Dan kami rindu setiap firman Tuhan yang kami dengarkan itu menjadi iman di hati kami. Terima kasih Bapa. Kami akan sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan Shalom untuk kita semuanya. Puji Tuhan, pada hari ini kita merayakan ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-80, maka tidak salah kalau kita mepekik kemerdekaan kita. Betul ya? Pekik ya? Kalau di Sumatera pekik itu ini cekik. Kupekik nanti kau katanya gitu. Tapi enggak apa-apa, kita pekikkan ya. Kalau saya bilang merdeka dibalas merdeka 3 kali ya. Siap yang di lantai 1 juga? Siap ya oma-oma ya? Oke, puji Tuhan. Kita teriakkan bersama-sama salam kemerdekaan kita, merdeka! 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 Iya, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Indonesia. Ya, kita berterima kasih kepada Tuhan karena negeri kita 80 tahun. Tadi pagi saya salami mbah-mbah yang di lantai 1. Berapa tahun usia negara kita mbah? 80. Langsung yang lain bilang, ya persis seperti umur saya. Ya sama dengan umur saya. Ya sebagai ucapan syukur kita, ternyata negara kita ini sudah cukup umur lah ya. Dalam kemerdekaannya, tadi saya berdoa Tuhan, kami merayakan kemerdekaan ini sejak tadi malam, ada tirakat, ada tasyakuran, tapi dalam hati saya, semoga jemaat yang ada di GPT Healing Insight ini benar-benar sudah merdeka, amin. Merdeka dari rasa khawatir, amin. Merdeka dari kemiskinan, amin. Iya itu visinya negara kita loh, merdeka dari kemiskinan. Apa kemiskinan itu apa Pak? Kalau saudara sudah tidak bisa makan 3 kali sehari, itu miskin. Saudara masih bisa makan kan? Ya entah dari mana lah pokoknya masih bisa makan. Berarti saudara sudah bebas dari kemiskinan. Ya Pak saya miskin, kenapa? Handphone saya belum ganti iPhone 5, iPhone 11, itu enggak miskin ya. Pak saya miskin Pak, kenapa? Sudah sebulan ini saya enggak makan di McDonald, itu bukan miskin ya. Kita sudah bebas dari kemiskinan. Kalau ada yang miskin di jemaat ini enggak makan 3 kali sehari, seminggu sudah enggak makan tiap hari, kita harus menyalahkan Bapak Penatua. Ya, karena apa? Tidak kirim makanan ke rumah kita ya.
Ya puji Tuhan, saya pengen kita tidak terlalu tegang ya dalam ibadah ini. Sampai saking seriusnya tadi saya lihat, sampai lupa kita pengakuan iman rasuli. Ya itu saking semangatnya ya. Ya puji Tuhan. Mari kita membaca Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Ayat yang sangat khas yang berbicara tentang kemerdekaan. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Saya baca ayat 13 jemaat 14, ayat 15 kita baca bersama-sama. Pelan-pelan saya ulangi Galatia 5 ayat 13, saya baca ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jemaat. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Semua jemaat bersama-sama ayat 15. 2 ya. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kemerdekaan yang terikat. Dari 3 ayat ini saya mengambil sebuah kesimpulan, ini adalah kemerdekaan yang terikat. Di kaum muda Sabtu yang lalu saya berbicara kemerdekaan yang terkendali dari kitab Roma. Hari ini saya akan berbicara kemerdekaan tapi terikat. Lah ini judul apa Pak Pendeta? Enggak bingung tak kita? Merdeka tetapi terikat. Mengapa saya pilihkan topik ini? Karena saya sudah mengamati, tidak ada kemerdekaan yang benar-benar merdeka ternyata dalam hidup ini. Tidak ada. Oke, aku sudah merdeka Pak, sudah 17 tahun hidup aku sudah merdeka. Nah, pulang kau jam-jam 3 pagi kalau enggak disepak bapak kau. Merdeka memang 17 tahun sudah merdeka. Tetapi tetap harus teratur, betul? Harus terkendali. Betul merdeka. Coba perhatikan, negara liberal, negara barat, negara Eropa yang benar-benar sangat bebas berpakaian, tapi tetap baju renang enggak dibawa ke mall. Merdeka loh mereka bebas. Tetap bebas, tetapi apa namanya ya? Tidak ada kebebasan itu yang sangat-sangat absolut itu enggak ada. Semua kebebasan terikat. Kita bebas makan, tetapi perut kita berapa liter sih perut kita? Katakanlah saya yang paling besar perutnya sekarang, tangkinya di sini. Berapa liter nih nanti saya makan itu? Ada makan ya Bu? Oh, ada. Saya lihat itu luar biasa menunya itu ya. Siap-siap kita ya. Tapi biar dikenyangkan firman dulu supaya nanti yang jasmani tidak terlalu berlebihan gitu ya. Berapa liter cuma? Ya paling saya itu sudah batasi ya. Makan itu saya membatasi. Katakanlah, ya apa ya, kalau istri saya masak berapa cup itu beras itu cuma 1, saya hitung 2, 3, 4, 5 cup kecil-kecil itu udah 1 hari untuk 4 orang. Sangat terbatas. Nah coba kita perhatikan supaya kita bisa memilih kemerdekaan yang seperti apa sebenarnya yang dimaksudkan dalam kitab Galatia ini. Ada gambar yang saya tunjukkan, bisa kita perhatikan. Semoga saya sudah kirim ya. Sudah ya, setahu saya sudah kirim. Biasanya saya lupa ngirim. Nah ada 3, ini bukan burung yang dipelihara Pak Yepta ya. Ini saya ambil dari internet. Iya, saudara perhatikan, yang di sebelah kiri itu adalah kemerdekaan yang saya sebutkan benar-benar merdeka, bebas.
Burung terbang kemana-mana, musim semi nanti dia ada di Amerika, musim panas dia di Asia, terserah dia. Minggu ini ke Sidoarjo, enggak ada yang mengikat, enggak ada yang peduli. Tetapi saudara perhatikan, ya tidak ada juga yang mengasihi dia. Tidak ada juga yang memperhatikan dia. Hidup-hidup untuk dirinya, mati ya matilah sendirian. Ada yang seperti itu, bebas, sebebas-bebasnya dia. Tapi perhatikan, engkau juga terikat dengan waktu, kematian, tempat. Itu kebebasan, kalau kita menyebutnya kebebasan yang sangat bebas, ya kita seperti orang gak berarti. Tidak ada yang memiliki hidup kita. Ya sama saja kita ini adalah musafir. Orang kalau merasa tidak dimiliki oleh orang lain, orang itu hampa loh. Kita itu selalu ingin terikat dengan orang lain, dengan makhluk lain, dengan pribadi yang lain. Karena kita memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu kebebasan yang pertama. Yang kedua, betul-betul terikat. Itu sebabnya dimunculkan teman saya lagu, oh apakah aku tak boleh mengenal cinta, kasih sayang dari seseorang. Lalu referennya apa? Oh, ku mau bebas. Bebas di alam ini. Bebas mencintai kasihku. Anak-anak Gen Z enggak tahu lagu itu. Kasihanlah lagu-lagu kalian sekarang enggak jelas. Lagu-lagu DJ. Burung dalam sangkar ini benar-benar kasihan. Ya, kalau saya punya halaman, saya juga pengen pelihara burung. Tapi saya sebenarnya kalau ada halaman tidak pengen juga dia disangkar begini. Saya bikin aviari kecil lah gitulah. Aviari ya sangkar juga, tapi dia kayak di alam liar gitu ya. Kebebasan yang terikat. Kalau ini benar-benar kasihan, terkungkung. Oh enak kok Pak, coba berikan sangkar dari sangkar emas. Loh, kan ada lagi lagunya teman saya itu. Biarpun sangkar dari emas, aku tetap tidak ada gunanya. Biar sangkar dari emas ya nggak bisa dinikmati. Ya lebih baik kayak gitu. Jangan seperti ini, yang disebut Paulus terikat. Kamu benar-benar diperbudak oleh dosa. Kamu diikat, tidak merdeka, tapi kamu tidak bisa menikmati hidupmu. Kemerdekaan yang terikat tidak begitu nanti. Kita terikat tapi bisa menikmati hidup ini. Menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah itulah yang ketiga ini. Ini seekor burung, bebas di alam liar, terbang. Tetapi di kakinya ada GPS, Global Position System. Kemanapun dia terbang bebas, tetapi dia dimiliki, dia diperhatikan, dia dibimbing, masa depannya diperhatikan oleh Tuhan. Burung ini dikasih GPS supaya para ilmuwan mengetahui pola hidupnya. Di mana dia terbangnya, dalam 1 tahun nanti dilihat titik-titik dia berhenti, kemana saja dia pergi. Lalu para peneliti akan membantu hewan jenis ini untuk berkembang biak bagaimana, cara memeliharanya bagaimana, terpimpin, dipandu, dimiliki, diperhatikan. Ada kebebasan, tetapi kebebasan yang terikat. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal yang kelima tadi. Kamu benar-benar sudah dimerdekakan. Ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yang pertama, kalau kita benar-benar sudah menikmati kemerdekaan itu, yang pertama harus kita pahami adalah kemerdekaan itu adalah sebuah panggilan. Amin. Sebuah panggilan. Paulus bilang kepada jemaat di Galatia, kamu sudah dipanggil untuk merdeka. Saya senang kata panggil ini.
Paulus tidak bilang kamu sudah merdeka. Kalau sudah merdeka bahaya sekali. Tidak terkendali. Tapi Paulus menambahkan kata ini. Kamu telah dipanggil. Memang kamu telah dipanggil. Berarti apa? Kemerdekaan yang dimiliki oleh jemaat Galatia itu diakibatkan oleh seseorang. Kamu dipanggil untuk merdeka. Berarti ada inisiatif dari yang manggil. Tadinya diperbudak oleh dosa. Tadinya diperhamba oleh dosa. Sekarang kamu dipanggil. Ada perubahan yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Galatia. Pada waktu itu perbudakan kita perlu mengetahui sedikit banyak. Perbudakan pada zaman di masa yang lalu itu kalau namanya budak itu sudah dimiliki oleh orang lain. Tidak ada hak untuk hidup. Bahkan anak cucunya budak-budak zaman dahulu. Begitu anaknya lahir otomatis statusnya jadi budak. Otomatis, ngeri juga ya pada waktu itu. Jadi kalau budak-budak itu menikah lalu melahirkan anak, otomatis anaknya jadi budak. Tidak punya hak. Haknya adalah memberikan nyawanya kepada tuannya. Kenapa? Karena dia sudah budak belian. Budak yang sudah dibeli dari pasar budak. Anak-anak muda mungkin tidak paham itu ya. Kita juga yang tua mungkin tidak pernah lihat pasar budak. Dulu rame. Kalau kita pergi ke pasar gitu di zaman dahulu, itu ada orang-orang diikat. Di sebelahnya ada jual hewan, sapi. Di situ ada orang manusia, biasanya kulitnya hitam. Jangan tersinggung ya, kalau ini hanya sejarah ya. Ya, mengerikan sekali. Ada orang diikat di sana, kakinya atau tangannya atau lehernya. Kalau yang ekstrim itu lehernya diikat. Dijual ada rupiahnya, sekian-sekian. Lalu tuan yang sudah membeli, maka nyawanya adalah haknya tuannya. Kalau dia menikah dan melahirkan anak, otomatis jadi budak. Mengerikan. Nah, bangsa Galatia, mereka bukan budak belian. Orang-orang yang ada di jemaat Galatia adalah orang-orang perantauan dari Yahudi atau orang-orang non-Yahudi yang percaya Yesus. Mereka orang-orang bebas, orang-orang merdeka. Tetapi perhatikan, ketika mereka sudah menerima Yesus, ternyata mereka terikat dengan satu perbudakan yang sangat mengerikan menurut Paulus. Apa itu? Yaitu narkotika agama. Yaitu candu agama. Saudara kalau mau tahu persis maksud Pak Pendeta, boleh baca mulai Galatia 1 sampai yang terakhir, pasal terakhir. Kalian akan ketemu. Ternyata jemaat yang ada di Galatia adalah jemaat yang sudah dimerdekakan, sudah dipanggil oleh Tuhan untuk merdeka. Tetapi Tuhan mereka bukan yang memanggil mereka. Tadi kan sudah saya jelaskan. Orang yang diperbudak itu kalau sudah ada yang membeli, sudah jadi miliknya. Galatia sudah harusnya menjadi milik Yesus Tuhan. Merdeka yang terpimpin dan terikat kepada Tuhan. Tetapi aneh. Jemaat di Galatia, mereka sudah dipanggil, tetapi mereka masih jadi budak dari tuan yang lama. Paham ya? Mereka masih menjadi budak dari tuan yang lama. Sudah dibeli di sini, tapi hatinya masih ke tuan yang sana. Apa? Siapa tuannya Pak? Namanya hukum Taurat, namanya candu agama, namanya narkotika agama. Ini saya sudah dalam 1 bulan ini berbicara tentang ini. Karena bahaya sekali status orang Kristen. Tetapi sebenarnya kamu masih melayani budayamu. Melayani hawa nafsumu. Melayani agamamu yang lama. Melayani yang lain-lain. Ini saya buktikan saudara. Sejarah dalam buku tertulis. Yang saya kutip 3 buku saja, banyak sekali. Ini sejarah karena berhubungan dengan kemerdekaan, saya sengaja ambilkan contoh yang berhubungan dengan negeri ini. Klik. Saudara perhatikan, dari 3 buku ini ditulis, ada yang ditulis oleh orang luar negeri, tapi ada juga yang ditulis oleh pendeta ya. Romo
Suseno ini, Franz Magnus Suseno, Katolik yang rambutnya putih kalau saudara lihat sering di TV. Nah yang di tengah ini dan yang ini. 3 buku ini atau 3 jurnal ini menulis kisah yang menyedihkan tahun 1965. Ketika bangsa kita menumpas gerakan dan partai komunis Indonesia. Maka apa yang terjadi? Dicatat dalam sejarah. Berbondong-bondong jutaan orang cari agama baru. Karena PKI kan mereka disebut ateis, tidak punya Tuhan. Karena pemerintah akan menumpas PKI, maka semua orang berlomba-lomba masuk ke sebuah agama. Yang paling banyak itu ke agama Muslim dan agama Kristen. Mereka cari masuk agama. Tapi saudara tahu, setelah diperiksa, mereka adalah abangan. Kristen abangan, agama abangan. KTP yang mereka punya hanya untuk menghilangkan status supaya nggak ditangkap dan dibunuh. Mereka menganut agama Kristen hanya untuk apa? Supaya mereka bisa diterima di negeri ini. Bisa membeli, bisa menjual. Tapi hatinya masih ateis. Dan sampai hari ini keturunan-keturunan dari mereka-mereka ini masih sama. Di Jawa ini paling banyak. Agama yang abangan katanya. Ketika kita tanya, kamu enggak ini ta? Termasuk tetangga saya, berapa orang kontrak di sebelah rumah saya. Loh, Bapak enggak agama ini tuh? Oh, kami enggak. Loh, tapi KTP-nya? Iya, KTP-nya iya agama itu, tapi kami enggak. Oh, inilah keturunan dari agama abangan itu. Banyak sekali saudara. Itu yang terjadi. Jemaat yang ada di Galatia, mereka sudah punya dimiliki oleh Kristus. Tetapi hati mereka masih terpaut kepada hukum Taurat. Di antaranya di jemaat Galatia sunat, hidup berzina dan lain sebagainya. Maka kita harus tiba pada pemahaman kekristenan kita itu bukan tentang siapa saya, tapi tentang Tuhan kita. Kalau kita datang ke gereja masih kagum pada musik, perhatikan ini contoh-contoh yang gampang dipahami maksud Pak Pendeta. Kalau kita masih datang ke gereja itu karena kita, aduh enggak enak ya kalau enggak ke gereja Kristen hari Minggu. Kamu belum, masih terikat dalam pemahaman yang salah. Aduh, aku mau ke gereja itu karena pendetanya pintar bicara. Aku mau ke gereja itu karena di gereja itu fasilitasnya lengkap. Kamu masih Kristen abangan maksud Paulus. Mengapa kamu terperdaya? Mengapa kamu masih sebodoh itu? Kata Paulus nanti dalam kitab Galatia pasal awal-awal. Kita harus tiba pada kekaguman kita kepada Tuhan. Amin saudara. Kagumlah kepada firman Allah. Saya selalu berbicara, kagumlah ketika engkau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan itu ajaib ya. Kok bisa begitu firmannya ya? Kok bisa begitu maksud penjelasannya ya? Kalau kamu pulang masih kagum, enak di gereja itu Healing Insight itu. Kenapa? Kalau ada acara besar enak-enak makanannya, mati kita. Wah enak di Healing Insight itu, kenapa? Wah bagus, musiknya itu mendayu-dayu luar biasa. Apalagi pemain drumnya itu ganteng. Kita harus tiba pada pengenalan kita akan Tuhan. Maka datanglah ke gereja, datanglah beribadah kepada Tuhan. Aku ingin bertemu dengan Tuhan, amin. Ini penting sekali. Kalau kita bertemu dengan agama, maka apa yang terjadi? Kita hanya akan bangga saudara. Wah gerejaku yang paling bagus, ya pendetaku paling ini, oh multimedia kami. Nanti gitu ketemu orang Kristen dengan orang Kristen yang diomongi gitu aja. Ujung-ujungnya apa? Siapa gereja yang punya paling uang banyak ya fasilitasnya paling bagus. Maka gereja-gereja yang sederhana ditinggal orang. Saya ulangi saudara,
munculkan dan minta kepada Tuhan. Supaya kebanggaan kita sebagai orang Kristen itu adalah Kristus Yesus Tuhan. Amin. Adalah firman-Nya yang meneguhkan iman kita. Saya perlu mengulangi apa yang sudah pernah saya sampaikan di masa lalu. Direkam ini, bahkan live juga. Saya sampaikan karena terbuka dan memang beginilah yang benar. Saya orang yang sangat menghormati para pahlawan. Saya sangat menghormati negeri ini. Saya mencintai negeri ini, makanya saya mau berkontribusi bagi negeri ini jadi pendeta. Yang saya tahu nggak ada masa depannya. Tapi saya mau memberi hidup saya karena cinta negeri ini. Tapi saya ingin memberitahu sebuah fakta. Kita itu seringkali salah membangga-banggakan diri kita sebagai orang Indonesia. Kita masih sering keliru sejarah-sejarah yang dibelok-belokkan. Kita bangga kepada negeri ini harus, tapi kita harus jujur pada diri kita. Saya sering kasih tahu, kemerdekaan negara kita itu tidak diraih dengan perjuangan, dengan peperangan. Kaget kan? Setelah kita merdeka, lalu koloni sekutu datang lagi, baru kita merebut lagi, mempertahankan namanya, mempertahankan kemerdekaan. Tapi kemerdekaan kita tidak direbut dengan bambu runcing. Ada yang keliru informasi itu. Saya kasih tahu yang benar. Sejak awal tahun 1945, Jepang yang menguasai Pasifik di Asia Tenggara, khususnya Indonesia yang menjajah, mulai melemah. Ya, mulai melemah. Sampai puncaknya tanggal 15 Agustus, perhatikan, ya, 15 Agustus dan seterusnya Amerika ngebom Jepang, kekaisaran Jepang, Nagasaki dan Hiroshima. Akhirnya Jepang tidak mampu lagi, akhirnya menyerah. Maka BPUPKI, Badan Persiapan untuk Kemerdekaan Republik Indonesia, lalu rapat. Ayo kesempatan kita merdeka. Lalu 17 Agustus di Jalan Pegangsaan Timur 40 berapa itu, lalu dibacakanlah proklamasi. Maka kemerdekaan yang didapatkan oleh negeri kita itu adalah anugerah, amin. Hadiah dari Tuhan, harus gitu. Bukan bagus kita sikap heroiknya bagus, heroik Indonesia bagus itu bagus. Tapi jangan membuang logika. Jadi sombong kita nanti. Sombong, kita Indonesia hebat. Saya kasih tahu kalian ya, negeri kita merdeka berapa tahun? 80 tahun. Israel merdeka berapa tahun? 76 tahun, karena mereka merdeka 1948, kita duluan 3 tahun. Singapura kapan merdeka? Loh, kalian enggak tahu. Singapura itu dulu miliknya malah Malaysia. Tahun 1960 sekian, akhirnya mereka merdeka. Saya mau tanya, lebih maju mana Indonesia dengan Singapura? Lebih maju mana Indonesia dengan Israel? Tapi kalau orang Indonesia ngomong apa? Wih, bangsa yang besar, hebat kami. Saya mau tanya, berapa TKI di Malaysia? Berapa TKI yang dipukul-pukul, pulang sudah hilang matanya, ginjalnya sobek? Kita harus jujur kan ngomongnya. Barusan ini loh di Pati, bupatinya dilengserkan, demo besar-besaran. Kenapa? Rakyatnya nggak sanggup pajaknya dinaikkan 250%. Artinya apa? Kemiskinan masih banyak di negeri ini. Kebodohan masih banyak di negeri ini. Pidato kenegaraan Bapak Presiden, jujur saya suka Prabowo ngomong begitu. Kemiskinan di negeri kita masih sangat banyak. Kita harus berani berkata, kami bangsa yang lemah. Negara ini betul kaya raya, tapi kami sudah terlalu lama otaknya disuntik. Kamu hebat, kamu ini. Akhirnya enggak mau belajar, enggak mau sekolah, enggak mau bekerja keras. Akhirnya dirampok hasil buminya.
Karena kepala kita itu gampang besar saudara. Dipuji-puji, disanjung-sanjung. Itu yang membuat kita menjadi lemah. Saya berterima kasih hasil penelitian ya, bukan bangga. Hasil penelitian barusan saja dirilis, di TikTok banyak sekali. Ada 4 suku yang keluarganya menghasilkan sarjana-sarjana terbesar di Indonesia. Saya sebutkan saja 3 dari bawah. Sunda nomor 3. Kalau keliru saya minta maaf ya, nanti bisa dicek banyak. Sunda nomor 3, yang kedua Minangkabau. Yang pertama suku Batak. Loh iya, suku Batak. Nanti saya kasih tahu mengapa begitu. Suku Batak paling banyak menghasilkan sarjana di Indonesia, anak-anaknya. Kenapa? Ya karena kami di suku Batak tidak pernah diajarkan seperti itu. Kami hanya disebutkan kamu adalah suku yang memiliki harga diri. Kamu adalah suku yang bekerja keras nenek moyangmu. Kamu adalah suku yang hatinya teguh dan kuat. Belajar terus. Makanya dimunculkan lagunya. Anak koki dohamu raun dia. Anak koki dohamu raun dia. Anakku adalah harta kekayaan bagiku. Makanya biar bapaknya jungkir balik di sawah sana, anaknya harus kuliah. Harus sarjana. Kenapa? Karena nenek moyang kita budak. Kita orang yang lemah. Gak boleh, ayo belajar. Nah gitu yang benar. Kami punya filosofi, kalau bapak lulus SMP, anak harus SMA minimal. Kalau bapak SMA, anak harus sarjana S1. Kalau bapak S1, anak harus S2. Selalu begitu cara berpikirnya. Karena kita tahu kita lemah, makanya kita terus belajar. Tetapi jemaat Galatia, ampun, bangganya luar biasa, merasa sudah paling hebat, merasa sudah paling sukses. Maka apa yang terjadi? Mereka lupa kepada Tuhan yang memanggil mereka. Orang yang tidak tahu berterima kasih adalah orang yang sombong. Saya ulangi. Orang yang selalu menganggap dirinya paling hebat. Aku orang Yahudi kok. Kami orang yang paling tinggi, hebat sekali. Maka dia akan menjadi sombong dan tidak pernah sadar akan dirinya. Sadarilah diri kita ini hanyalah orang yang dipanggil untuk merdeka. Amin. Negeri ini akan sangat maju kalau jujur terhadap sejarah. Jangan lagi kita mengatakan kemerdekaan karena kita Indonesia hebat. Pakai bambu runcing mengalahkan penjajah. Mana bisa bambu runcing mengalahkan rudal? Cobalah. Mana mungkin bambu runcing mengalahkan tank? Enggak, kemerdekaan itu adalah hadiah. Para pahlawan kita betul berjuang supaya merdeka bagaimana caranya. Tapi 400 tahun enggak berhasil. Enggak berhasil. Mulai dari Portugis, Belanda, Jepang enggak berhasil. Jadi budak iya. Kenapa? Karena sultan-sultan saling berperang. Kesultanan A berperang melawan sultan ini. Lalu masuk Belanda pakai politik apa? Divide et impera. Pecah belah baru kuasai. Dipecah sultan ini malah membunuh sultan ini. Saya kalau baca sejarah itu ngeri kali lah negeri kami ini. Sampai kapan bisa merdeka kalau gini? Pangeran ini mengkhianat kepada sana, kepada Belanda. Lalu akhirnya dibunuhlah ini, lalu dibuanglah Pangeran Diponegoro ke Makassar. Lalu saya bilang kapan merdekanya? Tapi yang diceritain apa? Hebat. Saya bilang para pengkhianat banyak kok. Gak rendah hati kita. Perang, pengkhianat banyak sekali di zaman-zaman itu. Gak ada yang cinta negeri ini. Para pejuang sudah setengah mati berjuang, pengkhianat di sana sini. Akhirnya Tuhan kasihan lihat negeri ini. Betul-betul kasihan melihat negeri ini. Karena waktu itu gereja sudah cukup banyak dibawa misionaris ke negeri ini. Akhirnya Tuhan memberikan hadiah kemerdekaan bagi bangsa kita. 17 Agustus 1945. Amin.
Kalau kita mengatakan kemerdekaan kami diberikan oleh Tuhan sebagai hadiah, beda caranya. Oh Tuhan, kami menerima anugerah yang besar ya. Kami ini gak mampu loh mengalahkan penjajah, kami aja ribut sendiri kok. Tapi terima kasih Tuhan, Engkau memanggil kami menjadi orang yang merdeka. Aku akan mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan ini. Amin. Itu yang betul. Makanya di Surabaya 10 November terjadi peperangan, arek-arek Surabaya memberikan nyawanya mempertahankan bukan merebut kemerdekaan, saya ulangi. Mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan yang kita terima adalah hadiah dari Tuhan. Dan kita harus pertahankan itu dengan pengertian. Tuhan terima kasih. Aku akan bekerja keras untuk mengisi kemerdekaan ini. Anak-anak muda perhatikan baik-baik. Saya rindu sekali lahirlah dari gereja yang sederhana ini. Lahirlah sarjana-sarjana hukum yang mencintai Tuhan. Amin. Lahirlah sarjana-sarjana perikanan dan kelautan yang mencintai ikan dan laut. Yang mencintai alam samudera raya. Amin. Jangan sudah jadi menteri kelautan dan perikanan, malah yang menjuali lobster-lobster. Iya. Jadilah tentara-tentara dan polisi-polisi, para teknisi-teknisi, para insinyur-insinyur dari jemaat ini. Yang mengerti, jangan kau pergi keluar sana bangga-bangga. Kami adalah berjuang, jangan. Kami memang mendapat hadiah dari Tuhan. Karena ini hadiah yang memberikan adalah Tuhan. Gak boleh ada orang main-main untuk negeri ini. Amin. Saya bilang itu, namanya hadiah itu kan anugerah. Harus dijaga. Aku mau sungguh-sungguh belajar mempertahankan NKRI dan Pancasila UUD sampai kapanpun. Itu yang benar. Tapi kalau kau merasa kau berjuang, itulah yang terjadi di negeri ini. Sombongnya enggak karu-karuan. Kami negara kaya, kami hebat. Saya kasih tahu kalian ya, yang kaya di negeri ini hanya segelintir orang. Kalian diperdaya sama mereka. Segelintir orang saja orang-orang kaya di negeri ini. Dan mereka itulah yang menghabiskan. Kita harus buka mata dan sadar. Jangan. Orang-orang tua berdoa supaya engkau bisa menyekolahkan anakmu tinggi-tinggi. Amin. Kalaupun harus berhenti seperti saya, ya enggak masalah. Enggak masalah. Cita-cita hanya tertunda. Saya lulus SMP harus berhenti 1 tahun karena kemiskinan papa mama saya. Enggak apa-apa, SMP nganggur 1 tahun. Tahun depannya ambil lagi SMA. Saya lulus SMA 98, nganggur lagi. Kuliah baru 2004, anak sudah 1, bayangkanlah. Anak saya sudah 1, Claudia itu sudah lahir. Baru saya kuliah saudara. Belum selesai saya kuliah itu, anak saya Claudia. Sambil ngurus anak, pelayanan, ngurus kuliah, enggak masalah. Kalau kalian tidak harus seperti saya susahnya. Dari SD, SMP, TK, SD, SMP, SMA, langsung kuliah, lancar jaya. Jangan sombong. Orang yang sulit aja berhasil kok. Harusnya kamu yang baik-baik semua lancar. Kan lebih hebat dari Pak Pendeta, amin. Lu enggak ada amin, takut semua. Lu kan gitu ceritanya. Harus lebih hebat dari Pak Pendeta. Harus lebih tinggi ilmunya. Untuk apa? Untuk kita berterima kasih untuk kemerdekaan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Orang-orang yang malas belajar, malas bekerja adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan atas negeri ini. Perhatikan baik-baik anak-anak muda. Kalau malas-malas belajar, yang sudah bekerja, malas-malas bekerja, meraih cita-cita, adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Kamu harus berkata, itu terukir di hati saya. Ketika papa saya ngomong di sawah, kami berhenti jam 12, jam setengah 11, berhenti makan ubi gitu ya di pinggir bedeng sawah itu. Dia ngomong seperti ini. Kedan itu anak laki-lakiku gitu ya. Temanku gitu, Kedan, Bapak minta maaf ya. Baru kali ini Bapak saya minta maaf. Tapi Tuhan yang menggerakkan hati supaya saya tertolong ya. Saya minta maaf ya, nak ya. Kenapa Pak? Kalaulah saya dulu lulus SD saja, bayangkan loh. Bapak saya enggak lulus SD, kelas 5 sudah lari.
Karena papanya sering keluar-keluar ninggalin mereka. Kalau saya dulu lulus SD saja, kamu tidak seperti ini. Sambil dia lihat kaki saya di lumpur, saya pegang cangkul itu. Bayangkan, saya masih SMP itu. Kalaulah saya dulu lulus SD, kamu tidak seperti ini. Langsung Tuhan taruh di hati saya motivasi itu, lalu dia bilang, tapi nanti kalau kamu sekolah betul-betul, anakmu lah yang bahagia. Mungkin kamu sekarang belum bahagia. Bapak minta maaf, nanti anakmu akan bahagia. Saya bilang, enggak Tuhan. Terima kasih Papa, saya udah minta maaf atas keadaan ini. Tapi saya bilang sama Tuhan, langsung di hati saya remaja itu. Tuhan, aku enggak mau anakku memulai kebahagiaan itu. Dimulai dari saya. Saya harus bahagia. Walaupun Papa saya lulus SD, saya harus bisa sekolah. Saya harus bisa bekerja mencari nafkah nanti untuk keluarga saya. Saya harus jadi orang yang berhasil Tuhan. Dan doa anak remaja kecil itu di pinggir sawah itu didengarkan oleh Tuhan. Saya sebisanya, semampu saya. Anak-anak saya harus sekolah, harus kuliah. Dan mereka harus bekerja dengan baik. Yang pada ujungnya nanti akan berdampak bagi negeri dan kemajuan bangsa ini. Anak-anak muda perhatikan baik-baik. Kalau engkau ingin berterima kasih kepada Tuhan atas kemerdekaanmu dari dosa. Dari tadi saya tidak bicara tentang dosa. Tapi minggu lalu saya sudah jelaskan. Kalau engkau ingin berterima kasih, engkau sudah menjadi dipanggil jadi milik Tuhan. Menjadi milik Allah. Ayo, isilah kemerdekaan ini. Baca sekali lagi Kak Gunadi, Pak Gunadi. Tolong bacakan. Inilah caranya. Gunakan kesempatan dengan baik. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Perhatikan ayat 13 kita baca sama-sama. 2 ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. ya. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin saudara. Memang kamu sudah dipanggil dan sudah merdeka, tapi jangan gunakan kesempatan itu. Ini ditulis oleh Paulus. Karena di dalam kemerdekaan itu ada namanya kesempatan. Tapi dibikin negatif sama dia. Jangan kamu gunakan sebagai kesempatan untuk negatif. Berarti kemerdekaan itu mengandung kesempatan. Ada peluang-peluang yang bisa kita lakukan di dalam kemerdekaan ini. Tetapi sayang, jemaat Galatia malah menggunakan kesempatan merdeka itu untuk hidup dalam dosa. Saya tunjukkan sebuah gambar terakhir negara tetangga kita yang tahun 30 Agustus 1999 diberikan anugerah oleh negeri kita. Perhatikan, Indonesia pernah memberikan anugerah kemerdekaan kepada Timor Leste lewat referendum Presiden B.J. Habibie waktu itu. Tahun 99 mereka diberikan kemerdekaan. Dulu Timor itu provinsi ke-27 di Indonesia, sebelahnya Kupang itu. Tapi 1999 difasilitasi PBB Indonesia memberi karunia. Silahkan kamu menentukan nasibmu sendiri. Sebenarnya sudah diberikan, cuma supaya ada data. Oke, referendum. Rakyat Timor Leste, Timor, kalian mau merdeka atau mau ikut Indonesia? 70 sekian persen, 60 sekian persen minta merdeka. Diberikan Indonesia, silakan. Aturlah dirimu baik-baik. Coba saudara hitung, 1999 ke 2025 sudah berapa tahun? 24 tahun negeri itu merdeka. Harapan mereka merdeka untuk apa? Wah, kita akan menjadi negara seperti Singapura. Negara kecil, gampang mengatur, minyak kita luar biasa, jadi kaya raya. Saudara lihat berita itu. Saya sudah cek, negara Timur Leste sampai hari ini masih termasuk negara termiskin di dunia. Kenapa? Kesempatan kemerdekaan 24 tahun tidak bisa digunakan dengan baik. Cadangan minyak mereka habis dikeruk oleh negara tetangganya. Kalian sudah tahu.
Kasihan. Kalau kita melihat, aduh di kota Dili saja hotel yang bagus itu mengerikan sekali. Sementara Pak Jokowi membangun kota Kupang luar biasa, makin muncul rasa, waduh, Indonesia sudah begitu hebat di daerah perbatasan. Bagaimana? Kesempatan. Namanya sebuah kesempatan, peluang itu tidak selalu ada, saudara. Saya kasih tahu, di sini banyak anak-anak muda. Tahun 2035, ingat baik-baik, ini sering disampaikan Bapak Presiden Jokowi. Tahun 2035, waktu negeri kita 2035 sampai 2045, negeri kita ini 100 tahun merdeka. 100 tahun merdeka, ada yang disebut dengan demografi, bonus demografi, di mana orang-orang yang berusia muda-muda itu mayoritas di negeri ini. Pada tahun itu aja. Tidak akan pernah terulang lagi sampai ratusan tahun. Maka saya bilang ke anak-anak saya, kamulah nanti di tahun 2045 itu yang jadi yang menjadi salah seorang pemimpin di negeri ini. Saya mungkin sudah meninggal. Berapa umur kita 2045? Udah parah ya, udah pakai tongkat mungkin ya. Ya, puji Tuhan kalau masih hidup ya, hanya menyaksikan kalian nanti jadi orang-orang hebat. Ya, Kio, ya, Lili, yang lain, Vino, apalagi Vino ini pas jadi Menteri Agama ini. Lu iya, tahun 2045 it's yours, itu adalah milik kalian. Tapi jangan mimpi-mimpikan itu yang saya khotbahkan ini 2045 aku nanti menjadi hebat. Belajar kau. Dari sekarang. Ini ndak. Disuruh belajar FF terus. Game terus. Kalau dia yang cewek, drakor terus. Saya bilang, seperti istri saya, gimana lah nanti generasi mengisi kemerdekaan ini? Kita tanya, kamu sudah pernah belajar pakai AI? AI. Udah berapa buku kau baca? Mungkin separuh, Pak. Mati. Bagaimana itu? Apakah aku masih terus nanti yang memiliki dunia ini di tahun 2045? Udah tua. Ya kalian. Belajar sungguh-sungguh. Di bidang kita masing-masing, adik-adik yang di kelautan perikanan. Bagus-bagus belajar tentang laut ya. Iya, di kedalaman berapa ikan itu banyak. Dipelajari baik-baik. Yang hukum, yang akuntansi dan sebagainya. Kita isi kemerdekaan ini dengan luar biasa. Saya sungguh rindu saudara. Di masa tua saya melihat dan saya pengen khotbah saya ini saya putar kembali ketika itu sudah terjadi. Anak-anak muda yang pernah dengar khotbah ini termotivasi, amin. Nanti ada yang kerja di Jerman, ada yang kerja di Amerika, amin ya. Lalu setelah dia bekerja, kirim untuk bangun gereja di sini. Pendetanya mungkin sudah ganti, iya kan? Loh saya pengen dengar itu, iya. Lalu nanti ada yang menjadi asisten presiden. Mahasiswa saya berterima kasih, saya lihat di Facebook, dia ada di Kementerian Komunikasi Barasiahaan. Di Kementerian Juru Bicara Kepresidenan. Ya, bergelar doktor dia sekarang. Saya walaupun saya dosen yang enggak seberapa ini, tapi anak saya sudah ada yang sampai ke kantor presiden. Lu bangga sekali saya, bersyukur maksud saya. Berterima kasih. Saya pengen saudara, anak-anak muda yang ada di sini, buktikanlah kalau engkau ingin mengisi kemerdekaan ini, berprestasilah di dalam negeri ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita bersyukur bersama-sama. Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu yang sudah menyertai dan memberkati kami. Memperingati hari kemerdekaan negara kami yang ke-80. Kami bersyukur agar kami menggunakan kesempatan ini. Bukan membuang-buang waktu, tapi kamu menggunakan waktu ini dengan baik. Kami yang sekolah kami berprestasi, belajar sungguh-sungguh. Kami yang sudah bekerja, kami terus bekerja dengan sungguh-sungguh. Kami yang orang-orang tua,
Kami mendoakan untuk anak-anak kami agar mereka dipakai Tuhan. Terima kasih untuk gereja yang sederhana Tuhan taruh di negeri ini. Kami juga ingin mengisi kemerdekaan ini dengan mempermuliakan Engkau Allah yang hidup. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sebelum itu mari kita bangkit berdiri dulu sekalian. Kita mau mau pengakuan iman rasuli yang tadi sempat terlewat ya. Semuanya bagi kita bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kepada petugas persembahan kami persilakan. Ku ingin engkau
Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahannya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman untuk kita, setelah ibadah ini jangan pulang dulu ya. Kita akan ke ruangan sebelah, ke rumah sebelah, akan ada acara ucapan syukur 17-an. Ada juga lomba-lomba nanti akan diadakan di sana ya. Jadi kita mengundang semuanya, silakan kita bergabung untuk siang ini dan setelah itu kita akan makan siang bersama. Kemudian untuk hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore. Kemudian hari Sabtu ada ibadah youth di tempat ini jam 6 sore juga. Kemudian hari Minggu ada ibadah umum di tempat ini. Untuk jamnya nanti saya akan pastikan apakah seperti biasa jam 8 pagi atau kita buat seperti sekarang, karena kami dan Pak Impo ada kegiatan RT atau RW itu di sebelah. Ya, jadi persis di sebelah. Apakah itu mengganggu kita jam ibadah, karena itu ada alekton kalau nggak salah, ada musik-musiknya, ada gebiar-gebiarnya juga. Dan itu memang semulainya dari jam setengah 6 pagi sampai jam 11 yang ngomongnya. Tapi kita lihat dulu, nanti kami akan pastikan. Jadi mohon jemaat memperhatikan jam ibadah yang akan saya share kemudian, apakah di jam 8 atau jam 10 pagi ya. Supaya kita juga tak bisa beribadah, karena juga saya dapat info akan ada basar juga di sekitar situ, dekat kita ini mungkin tertutup akses untuk kita bisa datang beribadah. Jadi nanti tolong diperhatikan untuk jamnya ya. Jadi nanti waktu saya share ibadah, jam ibadah hari Minggu, tolong diperhatikan sehingga kita bisa beribadah dengan tenang juga di tempat ini. Itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan. Untuk info Natal sudah disampaikan bahwa kita akan merayakan Natal kita pada tanggal 14 Desember di tempat ini. Dan untuk penggalangan dana sudah kita lakukan. Untuk persembahan pertama sudah kita pakai untuk ibadah Natal kita. Dan kami tetap membuka kesempatan bagi kita semuanya, silakan untuk menghubungi tim bendahara jika ada Bapak Ibu Saudara yang berkorban untuk acara Natal kita ya. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan. Kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa bersama-sama, bersyukur untuk negeri kita yang sudah dikaruniai kemerdekaan. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu atas negeri kami yang sudah dianugerahi, dihadiahi berkat yang luar biasa. Kami menerima kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan 80 tahun hari ini kami sudah menikmatinya. Betapa berterima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau kami, negeri kami, para pejabat negeri kami tidak bijaksana dalam memanfaatkan kemerdekaan itu, malah digunakan menjadi kesempatan untuk korupsi, kesempatan untuk merusak alam, merusak orang lain. Ampunilah kami Tuhan. Biarlah kami kembali kepada kesadaran yang sesungguhnya. Kemerdekaan yang Tuhan beri bukan hasil usaha kami, tetapi pemberian dari Tuhan. Maka kami mau mengisi kemerdekaan itu dengan baik, mempertahankannya, bahkan menikmati anugerahnya di dalam kemerdekaan ini. Tolonglah kami semua, mulai dari anak-anak kecil, remaja muda, hingga kami yang lanjut usia. Kami masih diberi kesempatan mengisi kemerdekaan ini. Khususnya anak-anak generasi kami yang akan memasuki tahun emas di tahun 2045 mendatang. Ya, mereka sekarang ini yang sedang menjadi anak remaja muda. Tolong mereka Tuhan agar mereka memahami, Tuhan sedang mempersiapkan masa depan. Biarlah mereka belajar secara cerdas, berilah mereka belajar dengan keras, sungguh-sungguh, bekerja dan juga mengasihi keluarga dan ibadah pelayanan mereka di waktu-waktu mendatang. Karena ada banyak cara bagi kami untuk mengisi kemerdekaan ini. Terpujilah Tuhan atas pelayanan yang Engkau karuniakan di negara ini lewat 2 pelayanan di panti maupun di gereja kami. Berkati dan pakai hidup kami agar kami tidak salah dalam menggunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah Tuhan atas anugerah-Nya. Jika sebentar kami akan bersama-sama ramah tamah mensyukuri anugerah-Mu lewat makan minum yang disediakan oleh seluruh sidang jemaat. Berkatilah makan minum itu jadi kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami memuliakan Engkau. Terpujilah Tuhan anak-anak sekolah minggu juga yang hari ini bergabung dalam ibadah syukur ini. Berkati juga mereka agar bersama-sama juga ikut perayaan
17 Agustus setelah ibadah ini. Terpujilah Tuhan, kami menyerahkan ibadah Natal kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, mari kita jemaat berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah ini dan bersyukur karena Tuhan mengajarkan kita berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah sejahtera dan berkat yang datangnya dari Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam Kristus Yesus firman yang menjadi manusia, dan Roh-Nya yang kudus, Allah yang hidup, Dialah yang kembali memberkati engkau sekalian, menyertai engkau, menikmati anugerah Tuhan di dalam kemerdekaan negeri yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Layanilah Tuhan, bekerjalah dengan baik, belajarlah sungguh-sungguh, nikmatilah masa lanjut usiamu bersama dengan Tuhan hari ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bye.